Yo halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal nge-review mainan lagi. Action figure yang bakal gua review kali ini yaitu dari lini SAF Figuart Art Monkey D. Luffy The Raid on Onigashima. Seperti biasa, kita mulai dulu dari boxnya ya. Nah, untuk tampilan depannya di sini kita bisa melihat ada SAF Luffy-nya. Terus di atasnya di sini ada logo dari anime One Piece. Di bawahnya di sini ada tulisan SAF Figuart Art Monkey D. Luffy The Raid on Onigashima. Di bawahnya di sini ada logo dari Toei Animation, Tamashii Nation, Bandai berwarna biru dan juga logo dari Tamashii Nation Quality. Dan untuk bagian atasnya di sini kita bisa melihat ada tulisan SAF Figuart Art dan juga di sini ada semacam jendela yang berbentuk topi Mugiwaranya Luffy ya. Untuk bagian bawahnya di sini kayak gini aja. Untuk di sebelah kirinya di sini ada tulisan SAF Figuart Art Monkey D. Luffy The Raid on Onigashima dan juga foto dari SAF Luffy-nya. Untuk di bagian kanan di sini kita bisa melihat ada foto-foto ekspresinya si Luffy ya. Ya nanti kita bakal review dari dekat. Untuk bagian belakangnya di sini kita bisa melihat terdapat banyak banget pose-pose dari SAF si Luffy ini. Oke, karena semuanya sudah selesai, jadi kita langsung saja buka dan keluarkan SAF Monkey D. Luffy-nya. Oke, kita keluarkan pelan-pelan dan widih, ini dia SAF Luffy-nya. Ya udah, kita langsung buka blisternya aja ya. Oke, ini dia SAF Monkey D. Luffy The Raid on Onigashima. Jadi seperti namanya, si Luffy ini memakai kostum saat dia berada di Wano Kuni, tepatnya saat dia sedang menuju ke Onigashima untuk melawan Kaido. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita review dari dekat. Untuk pertama kita mulai dulu dari kepalanya ya. Jadi untuk di bagian mukanya ini, kalau menurut gua di sini mukanya udah cukup mirip sama Luffy ya. Apalagi matanya di sini, ini mirip banget sama matanya Luffy. Terus di sini juga ada bekas luka ketika si Shanks datang di ini ya, desanya Luffy itu. Selain mukanya di sini kita bisa melihat juga ada detail-detail dari topi Mugiwaranya. Bentar, kita lepas dulu aja. Nah, ini dia detail dari topi Mugiwaranya Luffy. Ini harta karunnya Luffy banget ini. Tuh, di sini ada detail-detail garis-garis ini ala-ala Mugiwara atau topi jeraminya. Selain itu juga di sini kita bisa melihat ada detail kecil nih. Tuh. Jadi ada semacam 3 garis ini. Nah, ini kalau misalkan kalian udah nonton dari awal episodenya Luffy, ini kalian pasti tahu lah ini siapa sih yang bikin garis-garis ini. Dan jawabannya adalah si ini ya, badut yang ini. Namanya siapa itu? Buggy. Nah, ini waktu si Luffy itu melawan Buggy pertama kali. Jadi si Buggy itu merobek topi jeraminya Luffy. Dan di sini juga ada bekas jahitannya, ini jahitannya Nami ya. Tuh, ini jadi ya detail banget sih ini untuk topi Mugiwaranya. Tuh, bagian dalamnya dia kayak gini aja. Jadi di bagian sini juga ada penguncinya yang kita taruh nanti di kepalanya Luffy. Dan ini adalah penampakan rambutnya Luffy ketika tidak memakai topi Mugiwaranya. Nah, ini kalau misalkan kalian rambutnya gondrong, terus kalian kena razia rambut ketika upacara. Nah, ini kayak gini nih ya. Jadi dicukur sama gurunya jadi petak kayak begini. Lucu sih ngelihatnya kayak gini. Tuh, lucu banget jadinya. Selanjutnya di sini kita bakal bahas tentang lukanya Luffy. Nah, ini adalah bekas lukanya Luffy ketika dia berperang di Marineford ya dan terkena serangan dari Akainu. Untuk luka bakar Luffy di sini diwarnai dengan warna merah gelap gitu deh. Ya, ini pas sih sama luka bakar. Dan untuk bajunya Luffy di sini kita bisa buka dikit.
Tuh, jadi kita bakal bisa ngelihat samping-sampingnya badan Luffy. Tuh, ada otot-ototnya ya. Untuk baju dan celananya Luffy di sini dikasih detail-detail kusut gitu ya. Jadi membuat pakaiannya Luffy itu semakin kelihatan real. Tuh, jadi di bagian sini tuh ada gelombang-gelombangnya dan di bagian sini ada kusut-kusut gitu. Di bagian depan juga dikasih nih detail-detail kusutnya. Ini keren sih nih detailnya. Untuk bagian ini bawah di sini ada detail ini ya. Garis-garis ala-ala sendal zaman dulu gitu. Tuh. Oke, karena semuanya sudah selesai, jadi kita langsung saja masuk ke bagian part dan juga aksesoris. Untuk pertama di sini kita mendapatkan part tangannya Luffy yang sedang mengepal atau meninju ya. Next, di sini kita mendapatkan part tangannya Luffy yang sedang terbuka nih. Nah, ini biasanya kita gunain untuk membuat Luffy itu berpose menggunakan jurus Jet Pistol ya saat dia dalam mode Gear Second. Next, di sini kita mendapatkan part tangannya Luffy yang terbuka lebar dan ini bisa kita gunain untuk memegang topinya Luffy ya. Next, di sini kita mendapatkan ekspresi mukanya Luffy yang sedang tersenyum atau tertawa. Dan untuk bagian belakangnya dia kayak gini. Next, di sini kita mendapatkan part mukanya Luffy yang sedang marah nih. Next, di sini kita mendapatkan part mukanya Luffy yang lagi kaget nih. Nah, ini ya part mukanya tolol banget sih ini. Ini mukanya kayak gini banget loh. Sampai matanya keluar begitu. Tapi di animenya juga ya pernah sih begitu. Next, di sini kita mendapatkan kepala tambahannya Luffy nih. Ini bisa kita gunain ketika si Luffy itu nggak make topi Mugiwaranya. Nah, ini nanti tinggal kita satuin aja. Nih, jadinya ya kayak gini lah. Tuh. Jadi itu nggak petak kayak tadi. Ini jadi ada rambut-rambutnya gitu bagian sininya. Next, dan ini adalah part yang terakhir serta paling kecil ya. Ini adalah sambungan dari kepalanya yang tadi. Nah, ini kita taruh di bawah rambutnya Luffy ya, atau di lehernya nih. Jadi ini buat menutupi bagian belakang lehernya Luffy. Tapi ini cuman bisa digunain ketika rambutnya itu yang nggak pakai topi Mugiwara ya, yang tadi itu. Kalau yang pakai topi Mugiwara ini nggak bisa, karena dia kehalang sama si topinya itu. Oke, karena semuanya sudah selesai, langsung saja kita masuk ke bagian artikulasi. Untuk pertama kita mulai dulu dari bagian kepalanya. Jadi kepalanya ini bisa kita putar full tanpa halangan lah ya. Ini kita taruh dulu lah. Terus di sini kepalanya juga bisa kita putar-putar kayak gini. Terus untuk kita turunin atau nundukinnya dia dapat segini. Nah, ini full banget sih, ini bagus ini. Tuh. Sampai ini ya, nempel ke lehernya tuh. Terus kalau kita naikin dia dapatnya segini. Untuk tangannya di sini kita bisa naikin segini. Segini ya. Terus kalau kita putar bisa nggak nih?
Oh, kok susah ya? Susah loh. Oh, dia kehalang ini nih. Ini. Kehalang bagian ininya nih. Tuh. Nyantol ke bagian robek-robeknya ini. Jadi susah. Tapi harusnya tetap bisa sih. Terus di sini bisa kita putar-putar juga. Nih, kalau kita tekuk dia dapatnya segini. Nice. Terus untuk tangannya bisa kita putar-putar. Dan ini bisa naik turunin. Naik. Nih turun segini. Wih, ini kalau turun bagus banget ya. Mau tangan atau ininya, kepalanya. Selanjutnya untuk join perut atau dada. Di sini bisa kita putar segini. Untuk ke kanan dia segini. Terus ini juga bisa digoyang-goyangin. Kalau kita turunin dia dapatnya segini. Tuh, bagus banget ya kalau kita turunin. Kalau kita naikin, apakah bagus juga? Wih, bagus lah. Tuh ya. Untuk kaki di sini, oh iya, ini selendangnya juga bisa kita putar-putarin tuh. Jadi ada artikulasinya buat maju ke depan gitu. Terus untuk kakinya di sini nggak bisa kita putar-putar ya ininya. Terus ini kalau kita split dia dapatnya segini. Kalau kita naikin dia dapatnya segini. Kalau kita tekuk dapatnya segini aja. Ini itu karena celananya ya nih, bagian sininya. Dia besar banget celananya. Tuh, jadi cuma dapat setengah. Kalau untuk ke belakang dia segini dapatnya. Wih. Bagus banget pokoknya kalau ke belakang itu. Terus terakhir di sini untuk bagian kaki bawahnya. Nih kalau bisa kita goyang-goyangin kayak gini. Terus bisa kita naikinnya segini. Mentok lah ya. Bagus ini. Terus kalau kita turuninnya segini aja. Ini malah lebih bagusnya kalau kita naikin. Karena kan ya biasalah ada bagian ininya nih. Mentoknya tuh. Terakhir untuk jari jemarinya. Jari kaki maksudnya. Nah, dia bisa ditekuk. Dan sendalnya itu ngikut di jari-jarinya ya. Jadi bagian belakang itu dia ini keangkat. Oke, menurut gua untuk SAF Monkey D. Luffy The Raid on Onigashima untuk artikulasi dan juga detailnya udah bagus banget lah ya. Untuk bagian part dan juga aksesorisnya juga udah cukup lah, udah puas. Ya minusnya mungkin di sini kita tuh nggak dapet part tangan atau kaki yang bisa memanjang. Padahal kan si Luffy ini tuh terkenal dengan manusia karetnya yang bisa memanjangkan bagian-bagian tubuhnya. Jadi kayak sayang banget gitu loh kita nggak dapet bagian part yang bisa memanjangkan tubuh. Oke, kalau gitu cukup sampai sini saja video gua kali ini dan kita bakal berjumpa di next video review yang lainnya. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.